Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Sebelum masuk ke materi, yuk kita yel-yel dulu. Marilah kemari, hey 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 hey, hey kawan. Akulah di sini, hey 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 hey, hey kawan. Mari bergembira bersama-sama di Piaud B. Teroreroret, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam. Yaud B, hore. Ini pertama ada indikator. Di sini indikator yang pertama saya akan menjelaskan pengertian belajar. Yang kedua membedakan macam-macam teori belajar. Yang ketiga menjelaskan implementasi teori belajar pada anak usia dini. Itu belajar. Yang pertama, learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction dari Harold Spears. Yang artinya belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti arahan. Dua, learning is relatively permanent change in behavior that result from past experience or purposeful interaction. Dari Jackson 1977. Yang ketiga, belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya, sehingga mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Button 1984. Adapun hakikat belajarnya yaitu proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan pada suatu tujuan, proses membuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang dipelajari dan bersifat relatif konstan. Bisa dibaca sendiri ya, di situ ada. Selanjutnya kita akan masuk ke teori belajar. Apa sih tujuan teori belajar itu? Yang pertama, membantu guru dalam membelajarkan siswa. Selanjutnya, guru akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Selanjutnya, guru akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Jadi, teori belajar ini mempunyai tujuan, yaitu yang tadi tujuan-tujuannya. Tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan secara tuntas untuk melakukan semua seluk-beluk belajar manusia. Jadi kita jangan terpaku pada satu atau dua teori saja. Jadi tujuannya itu untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual, keberagaman, tingkat perkembangan, dan sasaran serta tujuan belajar. Saya akan menjelaskan beberapa macam teori belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga ada teori konstruktivisme, yang ketiga ada teori humanisme. Pertama, teori behaviorisme. Paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karenanya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Ada tokoh-tokohnya. Yang pertama, teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov. Yang kedua, teori koneksionisme oleh Thorndike. Yang ketiga, teori pengkondisian operan oleh Skinner. Yang keempat, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Yang terakhir ada teori kognitif sosial oleh Bandura. Berdasarkan uraian-uraian di atas tadi, inti dari teori belajar behaviorisme atau behavioristik adalah yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku.
Kedua, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Selanjutnya, sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting, sebab tidak bisa diukur dan diamati. Selanjutnya, yang bisa diamati dan diukur hanya stimulus dan respon. Penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Bila penguatan ditambah, maka respon akan semakin kuat. Demikian juga jika respon dikurangi, maka respon juga menguat. Kedua, ada teori kognitivisme. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Ini ada 7 tokoh. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Yang kedua, teori pemrosesan informasi Genscher. Yang ketiga, teori Brunner, teori bermakna Ausubel, teori Dines, teori belajar Van Hill, teori belajar Brownell, dan Van Eegen. Ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Dalam proses pembelajaran siswa yang harus mendapatkan penekanan, merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Ini ada poin-poin tentang teori konstruktivisme. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Proses itu penting. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengonstruksi pengalaman. Ini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama, konsep belajar konstruktivisme Jean Piaget. Yang kedua, konsep belajar konstruktivisme Vygotsky. Teori yang terakhir ada teori humanisme. Humanisme memandang keluar bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar pada aliran humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Intinya, pemikiran humanistik mendesak agar di dalam mengajar guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak lebih jauh, lebih menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional yang ditandai dengan adanya penerimaan dan rasa saling menghargai. Ini dia tokoh-tokohnya, ada 3 tokoh. Yang pertama, teori Arthur Combs. Yang kedua, teori Maslow. Yang ketiga, teori Carl Rogers. Kita memasuki materi terakhir, implementasi teori belajar pada pembelajaran anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pemberian rangsangan atau stimulasi hingga usia 6 tahun. Proses stimulasi membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lanjut. Orang tua serta guru juga harus memfasilitasi anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan supaya proses tersebut dapat berhasil. Dalam belajar mengajar pastinya perlu yang namanya berpikir. Proses berpikir inilah yang dinamakan kognitif atau kognisi. Cara pengembangan kognitif anak usia dini menurut para ahli pastilah berbeda-beda. Salah satunya ada menurut Vygotsky. Vygotsky ini konsep teorinya adalah dengan menggunakan ZPD, zona proximal development adalah berbagai tugas yang terlalu sulit bagi anak.
Namun, dapat dipelajari dengan bimbingan orang dewasa, yaitu guru atau orang tua. Selanjutnya yaitu scaffolding. Teori ini membahas tentang pemberian dukungan kepada anak selama tahap-tahap pembelajaran. Yang terakhir ada bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk percakapan saja, namun juga untuk membantu pemecahan masalah. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif antar siswa tertata dengan baik sehingga mereka dapat berinteraksi dengan teman-teman. Ketika interaksi dengan teman-teman lancar, maka ketika salah satunya di antara mereka ada masalah, jadi mereka bisa memecahkan masalah dengan bersama-sama. Dua, pendekatan scaffolding. Pendekatan ini yaitu untuk memberikan dukungan kepada siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran. Jadi ketika siswa belum memahami materi yang disampaikan guru, maka guru harus cepat dan tanggap dalam menangani permasalahan siswa tersebut. Bisa dengan dukungan berupa motivasi, dengan cara atau teknik agar siswa tersebut paham. Akhir, memaklumi adanya perbedaan dalam pemahaman materi. Setiap anak pasti memiliki cara pemahaman yang berbeda dalam materi. Hal tersebut adalah wajar. Bagaimanapun cara anak dalam memahami materi tidak masalah asalkan anak bisa paham dalam materi tersebut. Orang lain juga tidak bisa menuntut harus dengan cara yang seperti ini. Mereka punya cara tersendiri untuk memahami materi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.